Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya muliakan, baru-baru ini kita dapat berita bahwa dideportasinya Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad dari Singapura. Saya menganalisa di sana ada beberapa kemungkinan. Mungkin pertama, ada pesanan dari orang-orang yang iri, yang mungkin oknum tersebut memiliki segenggam kekuasaan, lalu memesankan kepada pemerintah Singapura agar Ustadz Abdul Somad itu dideportasi dari Singapura, atau dengan kata lain katanya tidak dibolehkan masuk Singapura. Nah, yang kedua, menurut saya bahwa Singapura itu merupakan negara kecil. Mereka itu diliputi oleh penyakit ketakutan. Dulu waktu saya pernah berlibur ke Singapura, diperkirakan Januari tahun 2019, sebelum COVID-19. Begitu saya sampai di Singapura, turun dari mobil, saya langsung diperiksa. Waktu itu potongan rambut saya pendek, diperiksa, tas yang saya bawa juga diperiksa, diturunkan. Pokoknya diperiksa dari atas sampai bawah oleh polisi Singapura. Lalu saya ditanya, you soldier, apakah kamu itu tentara? Saya menjawab, I am teacher. Lalu dengan pongahnya polisi Singapura itu mengatakan, I not believe to you. Saya tidak percaya padamu. Lalu saya jawab, please you see my ID card. I am teacher. Setelah saya keluarkan ID card saya, baru pada pintu pertama masuk ke kantor Immigration Singapura atau Immigration Singapura office itu, polisi itu minta maaf. Oke, sorry sir. Thank you. Welcome Singapore. Oke, you're welcome, saya bilang. Sebetulnya saya sudah tersinggung. Karena di Malaysia, saya masuk Malaysia, saya tidak ada masalah. Dan semua surat-surat lengkap, bahkan kami pakai ID card yang dikalungkan di leher, tertulis di sana teacher. Nah, lalu sampai di Immigration Singapura itu, kebetulan tangan saya berkeringat, tidak bisa cap jari. Di Malaysia bisa, sudah berkali-kali tidak bisa. Lalu saya diasingkan, diambil oleh polisi, kalau saya tidak salah wajahnya itu berkebangsaan India. Dengan baik, dengan sopan, dia mengajak saya ke immigration itu. Sampai di sana, paspor saya diserahkan kepada polisi Cina. Setelah menunggu setengah jam, kemudian saya dipanggil oleh dua orang polis. Satu berbahasa Melayu, satu berbahasa Inggris. Saya dibawa ke ruangan yang berukuran 1x2. Ruangannya itu catnya mirip dengan kantor Yahudi. Sampai di sana para pemirsa yang saya muliakan, saya ditanya, dari mana? Saya jawab dari Indonesia. Indonesianya di mana? Saya jawab dari Pekanbaru. Kamu tentara? Tidak, saya hanya seorang pendidik. Ini ID card saya. Lalu dengan sopan, polisi yang berbahasa Melayu dan bahasa Inggris itu menjawab, kami curiga karena fotomu itu potongan militer. Saya bukan militer. Ini bukti ID card saya. Saya kesini bersama rombongan. Dan rombongan saya sudah duluan pergi ke patung singa, ikan berkepala singa. Lalu akhirnya kami berdialog. Dia bertanya bahwa saya itu orang Sumatera Barat, orang Padang. Rupanya dia terpengaruh. Beliau merupakan salah satu rupanya keturunan Minangkabau. Jadi kami berdialog.
Waktu itu sampai 1 jam di ruangan kecil itu. Satu berbahasa Inggris, satu berbahasa Melayu. Setelah saya keluar, dia menghampiri saya, "Cik, kami minta maaf atas ketidaknyamanan Cik di Singapura ini. Boleh saya tanya satu lagi, awak duduk di sini sampai bila?" Saya jawab, "Sampai jam 5 sore. Saya akan go dari Singapura." Makanya lalu dia minta tangguh. Paspor saya masih ditahan oleh polisi Cina itu setengah jam. Saya minta dengan baik-baik, sang polisi Cina ini tak mau memberikan. Akhirnya saya naik pitam, saya bilang sama dia, "Beginikah kelakuan negara Anda kepada pengunjung negara Anda yang berlibur, menghabiskan uangnya di negara Anda? Kalau Anda tidak mau memberikan saya paspor, suatu saat saya akan tulis di jurnal bahwa kelakuan Anda di negara Anda ini termasuk kelakuan yang sangat buruk. Not etis." Lalu polisi Cina itu memerintahkan saya, meminta saya dengan lemah lembut supaya saya duduk kembali. Nunggu lagi saya 1 jam lebih. Saya sabar, datang polisi 2 orang, cakap dengan saya berbahasa Melayu. Dia bilang ke polisi Cina itu, dia tidak ada masalah, dia berkunjung, malu kita dibuatnya. Jangan sampai kamu memalukan negara kamu. Nah, dia tanya, "Awak dari mana tadi?" "Dari Malaysia." "Oh, sabar sekejap lagi ya, Cik." Tiba-tiba datanglah polisi India itu, tanpa babi bu, diambilnya langsung paspor saya dari tangan polisi Cina itu. Polisi Cina itu bilang, "Tunggu sekejap lagi." Dia tidak bisa nunggu, saya tidak bisa nunggu karena Cik sudah mempermalukan orang yang berkunjung ke negara kita. Ternyata di Singapura itu masih juga ada beberapa polisi yang baik. Lalu saya diantar, dia minta maaf kepada saya atas ketidaknyamanan saya di tempat itu. Lalu alhamdulillah saya bertemu dengan guide saya. Guide Singapura itu bilang kepada saya, "Pak Su, apakah Singapura ini menurut Anda indah?" "Menurut saya, mohon maaf, lebih indah tempat saya." "Di mana tempat Anda?" "Sumatera Barat." "Sumatera Barat itu kaya dengan wisata. Singapura ini menurut saya wisata yang dibuat-buat." "Menurut Anda bagaimana dengan patung ikan berkepala singa?" "Menurut saya itu adalah sebuah kebohongan. Masa ada secara logik masa ada ikan berkepala singa?" Lalu dia menerangkan bahwa nelayan melihat singa waktu menangkap ikan, maka digabungkanlah dengan itu. Berarti juga menurut saya Anda menggabungkan sebuah kebohongan di negara Anda. Apakah Anda tertarik untuk datang lagi ke Singapura? Saya jawab, saya cukup 1 kali ini ke Singapura. Dan saya tidak ada berminat lagi untuk datang ke Singapura. Apa ada bukti negara Anda indah? Oh, sudah banyak bukti. Provinsi Anda indah, banyak bukti. Di Sumatera Barat itu objek wisata itu banyak. Saya hanya mengobati penasaran saya ke sini. Saya lebih simpatik kepada Malaysia seperti Genting Island daripada Singapura ini. Oke, mohon maaf Cik, saya harus balik. Nah, itulah sekelumit dialog saya untuk sementara waktu dengan guide dari Singapura yang namanya sama persis dengan nama saya, tapi tambah dengan Suhaimi Hamid. Saya Suhaimi Agus. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.